Halo, Sobat Full Tank. Halo. Hai. Halo. Hola. Iya. Aloha. Pada oleh gue Rehan Gue bagus. Gue Rahman, gue Adit. dan kali ini kita sedang mencoba sebuah mobil elektrifikasi yang Away from keyboard AFK. yeah, out of nowhere. Yeah, so this is it. Toyota Yaris Cross. Jadi judulnya Hybrid. Jadi judulnya kita menyapa kembali Yaris Cross setelah 2 tahun. Ya, dan kita berhasil menghabiskan bensin mobil ini. Ya. Bingung kan lu ngabisin bensin mobil ini? Iya. Bingung karena mobil ini dikenal sebagai bukan sahabat Pertamina. Iya. Sahabat SPBU. Bukan sahabat Bukan SPBU. sahabat. Bukan sahabat ya. Bukan sahabat. Jadi Ya, mungkin bisa jadi dibilang kalau mobil musuh ini bebuyutan. laku keras, bukan tak mungkin revenue Pertamina Patraniaga berkurang Mohon maaf ya, mohon maaf. karena saking iritnya. Iya. Tapi Pertamina di luar kota bisa laku juga. Karena mobilnya nggak bisa tangkinya di luar kota. Iya bener. Bener sih. Habis di Indonesia, apa namanya, ngisi fullnya di Jakarta. Heeh. Ntar habisnya udah di ini kayaknya Surabaya. Surabaya, benar. Benar, karena range-nya Kemarin secara- gue punya hitungan sendiri kemarin. Nah, gimana tuh? Ntar dulu. Ntar dulu Nanti. Kita awal-awal dulu lah. Ini mobil kan kita flashback dikit di 2023. peluncurannya tahun 2023. Iya. Kebetulan gue ikut ke Media Drive, Nah. dari drive ke Malang waktu itu. Ke Malang kan waktu Iya. gini. Ini kan mobil diluncurin 2023 dengan nama Yaris Cross. Cross. Kalau dengar nama Yaris di pikiran kita adalah hatchback. Saat sebelum ini keluar ya, di pikiran kita adalah Ya, hatchback meskipun ya Yaris gen pertama, terus Yaris gen kedua alias yang si Bapau. Iya. Kemudian Lele. ada si Lele, ada si Joker, Joker. dengan yang paling terkenal adalah radius putar yang kayak truk Ya. tronton itu gitu kan. Iya. Baru kemudian 2023 nongol lah Yaris Cross yang bentuknya bukan lagi hatchback, Ya, Ya. tapi SUV. tapi SUV. SUV. Nah, gue punya pertanyaan, Om Adit yang ikut di peluncurannya terus ikut sampai ke Malang. Kenapa sih Toyota merubah si Yaris ini dari sebuah hatchback menjadi sebuah SUV? Apakah dikasih baking soda terus mengembang? Buset. Lah iya Jauh dong. juga. Oke, jadi begini ya. Jadi di beberapa pabrikan itu ada yang punya. Jadi gini, Yaris itu sekarang adalah model paling larisnya Toyota, bukan Corolla lagi. Iya. Kalau nggak salah tahun berapa itu paling laris itu Yaris, bukan Corolla. Jadi Toyota itu termasuk pabrikan yang sangat mengedepankan heritage dan nama itu mereka menilai penting. Mereka bukan temannya Shakespeare, bukan ya. Apa arti nama mereka enggak. Jadi bagaimana keluarga Yaris ini bisa expand tetap populer karena mereka sadar bahwa hatchback itu udah mau punah. Iya. Dan kita bisa lihat Yaris Lele itu yang XP150 udah 10 tahun, 12 tahun belum ganti model. Bayangin 12 tahun belum ganti model buat hatchback itu lamanya luar biasa. Iya. Biasa. Kita lihat hatchback yang lain pun seperti Mazda 2 juga belum ganti model. Mungkin city hatchback doang. City hatchback itu pun jadi city hatchback bukan Jazz-nya. Iya. Iya. Nah, itu jadi gimana caranya nama Yaris tetap hidup tanpa harus dimatikan tapi bisa expand ke segmen yang populer. Nah, menariknya lagi Yaris Cross itu adalah ada 2 jenis Yaris Cross di dunia ini. Yes, ada Versi dua. kita yang berbasis DNGA Daihatsu, kodenya aja beda, sama yang basisnya Yaris Cross, basisnya Yaris Eropa. TNGA. TNGA itu Yaris Bravo. itu yang TNGA berapa? kalau di Indonesia ada apa nggak sih? Nggak ada, Nggak ada. tapi kemarinnya ada Lexus LBX sama Nah itu Corolla. maksud gua. Basisnya sama, basisnya basisnya. dia Basisnya masuk sama, ke Yaris Lexus LBX. tapi LBX. disempurnakan lah supaya jadi Lexus bukan Toyota. Iya. Ya kira-kira begitu sih Begitu. yang kenapa ada nama Yaris Cross. Dan ya mobil ini dulu di podcast yang 2 tahun lalu gue pernah ngobrol, gue bilang gue suka sama Yaris Cross, dan 2 tahun berselang menurut gue juga gue masih suka sama mobil ini. Malah makin cinta ya. Iya, dan bekasnya pun menggiurkan loh, harga Menggiurkan bekasnya. sekali. 270, 250, 70. Iya. Wah, Bagus. Untuk mobil 2 tahun itu resale value-nya memang cukup nggak bagus. nggak bagus, tapi Nggak bagus. untuk dinikmati mobilnya dalam jangka panjang I think considerable banget. Bagus. Kamu yang katanya pengen kan? Mau ganti Fiesta kan katanya. Pengen Yaris Cross. pengen Yaris Cross tapi apa Gus? Masalahnya Apa masalahnya? duitnya nggak ada. Duit yang Itu ada. masalah sama orang. Iya, sama orang itu.
kalau Apa, dalam istilah kata gitu loh. Iya, istilah maksudnya kata gitu. gini, balik lagi itu tadi sebuah cerita bahwa Yaris itu tidak ingin dimatikan sama Toyota, tapi mereka juga lagi butuh SUV kan. Iya. Bukan butuh SUV, mereka ingin SUV pasar yang lebih menggiurkan dan lebih punya Gairah. permintaannya Dan lebih ini. 2023 segmen B itu masih dikit loh yang main. Nah, Masih oke. Blue Ocean. Blue Ocean, Masih baru Blue ada HRV, baru ada siapa lagi? Omoda 5. Kereta. Kereta. Udah 5 baru Omodel- terakhir. Omodel Omodel- 5 Omodel pas lima muncul. Nah, 2022 diperkenalin 2023 Februari. Terus ada X-Force juga. Iya. X-Force Iya, tapi itu belakangan. 2023 X-Force udah tengah. terlanjur. Iya. Iya. Sama ini bareng lah, X-Force kurang lebih Iya. plus minus lah. Iya. Tapi dia secara garis besar leading pertama untuk hybrid. Iya. Nah, Itu the yang one and paling only. penting. Oh, iya, Jadi iya, hybrid iya. the one and only. The one and only. Kemudian ini nongol yang hybridnya tahun berapa sih? 2023 bareng. Sama, Bareng. sama, barengan. Bareng Yang non sama yang Bahkan hybridnya. sempat sampai ada beredar kabar itu yang non hybrid sampai mau dihentikan penjualannya karena nggak laku saking banyaknya yang hybrid. Iya. Meskipun ada, gue punya saudara dia pilih yang bensin. Kenapa? Alasan? Selisih harga sama kos BBM menurut dia nggak worth it. Iya. Oke, selisih harganya terlalu Iya. jauh. Dia punya uangnya sebuat bensin aja kan beda 100 juta bedanya. 100 juta masalah. Iya, iya. Jauh. Tipe G-nya tuh paling murah 300 berapa Iya, ya? jauh bedanya. Nah, tapi setelah hitung konsumsi selisih BBM-nya menurut dia nggak worth it pak beli yang hybrid. Jadi dia pilih yang bensin. Tapi ya itu orang masing-masing ya. Oke, dikit lah. Om Adit udah ya mungkin kalau bawa mobil ini jauh-jauh banget sih ya. Iya. Iya. Tapi ini enggak, sejauh ini tadi kan ikut test drive ke Malang. Iya. Terus pernah ke Bandung juga kalau nggak salah ya bawa ini. Enggak. Baru kemarin doang. Oh, yang kemarin bawa lagi tuh ke Ciamis. Kemarin ke Tasik, Ciamis Ciamis Tasik. Tasik. kemarin. Kami taksi. Untuk keluar kota satu konsumsi BBM 126 saja. 126. Irit banget. Oh, irit banget. 126 Sangat irit. dengan ya bukan gini. Kita ngomongin track juga kan, Om. Iya. Iya, Dan tracknya paling nggak pasti. Trek menuju Ciamis itu kan kita ketemu jalan tol Cipularang di mana di tol situ hybrid boros. Yes. Iya. Definitely. Lalu ada tanjakan di mana hybrid juga boros. Iya. Ya. Tapi juga ada turunan di situ ya, hybrid iris. Tapi berdasarkan real average consumption seboros-borosnya angka gue tuh 119. Seboros-borosnya Seboros-boros 119. Agak ngajak berantem kan Iya. 19 tuh. Masih nggak disukai sama Pertamina juga. Pertamina sih. Tapi perlu diingat juga lah, jalur selatan itu adalah jalur yang paling tricky untuk melakukan efisiensi bahan bakar. Paling menurut gua bukan tricky, yang paling sulit Susah. dan paling nggak Paling bisa karena Bahkan mobil listrik itu dropnya itu paling parah. karena gini, suka nggak suka jalur selatan jalur yang berliku kayak ular. Iya. Iya. Ya, Satu, terus seringkali naik turun. dan Betul. banyak truk pelan juga. Ah. Di situ. Banyak Perlu truk kalian pelan, nyalip-nyalip. butuh kesabaran, butuh akselerasi, butuh nanjak turun. Ya itu something yang sebenarnya kalau mau ngetes mobil ya silahkan mengetes di jalur Dulu selatan. waktu 2 tahun lalu gua di Bromo turun pakai Yaris Cross. Itu BBM itu pas 90 km per liter tuh nggak? Karena turunan Bromo bayangin. Iya, turunan terus. Dia ngecharge doang nggak ngisi bensin Iya. kan. Iya. Itu menarik banget gitu tuh. Dan ini mobil kalau dibilang ya oke lah, keluaran Desember 2023 2 tahun belum ada Apapun. Facelift. tambah-tambahan lah. Belum. Sama sekali belum. Sedangkan kita lihat yang brand Cina itu udah ada faceliftnya. Belum berapa tahun udah facelift Iya. gitu ya, cepet-cepet Omoda gitu ya? Iya. Sebut Dan saja perlu di- ya, yang akhirnya nomenklaturnya dirubah jadi Cherry C5 kan. Iya. Iya. Kemudian X-Force juga udah ada sedikit penambahan yang Diamond X-Force, Sense. kenapa Diamond Iya. Sense? Sedangkan ini tuh masih begini-gini aja, belum ada tambahan banget kan. Tapi ada satu hal yang menarik. Ah, Harga dalam keadaan baru Yaris Cross itu memperoleh insentif hybrid. Ya, Oke. dia sudah pakai jadi sekarang 430-an ya sekarang ya, Iya. kalau nggak salah ya. Belum potongan lagi loh. Iya. belum potongan diskon dan lain-lain Iya. kan. Dia dapat insentif hybrid karena TKDN-nya di atas tinggi. tinggi banget, tinggi banget. dan berarti dengan sebagai catatan ini mobil CKD. Iya. Tapi gue ada satu pertanyaan gitu ya, gue sempat nanya sama temen gue yang
pemain used car dari marketplace used car besar gitu kan, gue tanya kenapa sih Yaris Cross tuh nggak laku, jawabannya dia adalah neither here or there. Jadi mungkin nanggung kali, mungkin nggak tahu nih kenapa mobil ini nggak laku gitu. Padahal satu dia Toyota, kedua dia di atas kertas mobilnya harusnya laku. Memang sih desainnya agak konvensional dan gemuk ya, gemuk dan bahkan kalau kita lihat, gue sama nulis dulu bahas kekurangan mobil ini adalah satu, dalamnya itu sempit sebenarnya, nggak terlalu besar. Atas headroomnya kecil dan banyak kursinya tebal, jadi kebanyak ruang yang kebuang untuk elemen-elemen interior yang sebenarnya nggak perlu, kayak kursinya terlalu tebal. Di bawah dekat tuas transmisi itu ada kayak pegangan gagang SUV, tapi sebenarnya nggak ada gunanya juga gitu ya. Itu kurang. Sementara SUV sekarang kan minimalis, tipis. Nah, kenapa sih mungkin Rehan yang paham ya, kenapa sih mobil ini kok ruang jadi lebih nggak laku ya? Iya, jadi ruang jadi lebih sempit kan? Iya bener, gak laku. Dalam artian gini, mobil ini agak away from keyboard ya kalau bisa dilihat. Kurang laku sih, 200 bulan. Iya. Perlu diingat juga harga termahal ini berapa? 400 berapa ya? 460-an. 460 dulu ya. Iya. Hampir setengah miliar. Di zaman itu harga ada masalah bahwa tekanan produk pengganti Innova Zenix hybrid. Ya, hybrid itu 460 470 gini. Cuma beda 40 juta kalau nggak salah. 40 juta iya. Iya. Dan 10%. Kalau kamu mending pasti mikir gini. Daripada gue beli Yaris Cross yang kaya akan fitur, mending gue bener beli real mobil hybrid beneran di NGA-nya murni. Walaupun fiturnya miskin banget. Tapi dibilang kayak fitur juga enggak juga. Iya, Karena kalau juga. misalnya standar 2025 mobil ini Ketinggalan. agak ketinggalan. Tapi di 2023 mobil ini kayak fitur. Oke lah, 2023. Ya, maksudnya Saat 2023 keluar, konteksnya. Tapi kalau sekarang kan 2023 udah hampir bilang ketinggalan. Mungkin open to discuss aja deh, misalnya gini. Lu punya duit pada zaman itu 2023. Harganya ini segini. Lu akan mikir mending ini yang kayak fitur, desainnya keren, gagah, atau mau beli Innova Zenix Hybrid yang NPC banget, fiturnya Fungsional. normatif banget. Pilih mana? Dan muat banyak. Ya. Zenix sih. Benar-benar Zenix. Kebanyakan gitu. Iya. Kebanyakan masih akan pilih Zenix dan Iya. dan sorry itu saya Zenix dipakai anak muda juga masih Masih oke. gagah Iya, gitu. masih Soalnya bonafit postur loh. yang begitu. Soalnya ZX itu modelnya kan itu. Apa? Bagus. Toyota Sequoia. Sequoia. Iya, Sequoia keren, cuman walaupun kadang-kadang bannya kurang gede, jadi makanya Cingkrang. Iya, itu. Kayak gambut banget kan. Iya. Tapi performanya bukan main-main. Iya. Walaupun konsumsi bahan bakar Zenix, gue harus mengakui yang hybrid belum seirit ini juga sebenarnya. Iya karena Iya. gambutnya itu Gambutnya kan. juga. Zenix 170, tapi tetap aja, Rey. Mobil segede gitu dalam kota 117, Iya, 17 iya. ya. Itu gila. Itu sadis. Iya. Masih ini. Itu kalau luar kota bawa luar kota yang dalam tanda kutip Trans Jawa atau Trans Sumatera bisa 121. Ya, 22 lah. kalau ini 126 mungkin 120 lah, Iya. 22. Itu Dan- karena kan kalau misalkan di Trans Jawa kan cuma lurus, Iya. nggak ada nanjak-nanjaknya. Betul. Ya. Kecuali dia ke Dieng gitu-gitu mungkin agak Beda. Beda. Tracknya beda. Dia yang udah mirip sama trek jalur selatan kan. Iya. Ini kalau bawa ke Dieng gua rasa masih akan optimis irit juga tetap. Ya gue sepakat. Ya, ini akan irit. Tetap ya kembali lagi laku dan gak laku itu sebenarnya adalah di mana ada mobil yang harganya seru. Ada mobil karena sekarang gini, seiring berjalannya waktu kita ngelihat bahwa positioning itu mulai terkikis sama pricing. Iya. Jadi kayaknya gini ya, mungkin kalau orang beli SUV, orang akan lebih HRV yang bentuknya lebih anak Iya. muda lagi Iya. ya. Sementara yang loyalis Toyota, kenapa nggak ke Go Zenix aja ya Iya. sekalian? Nah itu ya problemnya ya. Benar kata teman gue tadi, neither here or there gitu kan. Iya. 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 Tapi ya kalau kita bilang lawan di segmentednya ya, di segmennya yang di B yang hari ini, lawannya ya berat sih. Iya, sama gak gampang. sama Berat. sama dia yang diselawatin cewek-cewek itu kan. Apalagi HRV ya. Iya. Itu, Iya. iya. Itu prima donanya. Apalagi sih. HRV itu udah keluar hybrid, dan harganya pun Iya. harganya Hybrid. Beda tipis loh. affordable. Iya. Makanya. Udah, dan Iya. kita lihat HRV bisa 3 digit jualan, dia cuma 2 digit. Bahkan mulai kalah kan sama EV kadang-kadang, Iya. sama Ion, sama Mau model lah. Mau model. E5 pas baru keluar lebih laku dari ini sempat Iya. E5. Dan tapi perlu diingat juga, yang beli mobil ini pun tetap banyak juga. Pada misalnya sekarang juga misalnya gini, oh iya Zenix Hybrid atau Yaris Cross. Oh kalau juga cuma sekedar butuh hybrid doang daripada gue punya ribbon nih.
beli ini aja. Iya. Itu juga Betul. kasarnya adalah bagaimana konsumen itu bukan hanya membangun perselling, tapi bagaimana melihat kebutuhan juga. Dan perlu diingat juga mobil ini jauh lebih ringkas dibanding bawa Zenix kemana-mana. Iya. Ya, Kalau jalan sempit gitu-gitu bisa meskipun mobil ini agak terlihat besar dan menurut gue kalau kekurangan dari si pengemudi adalah itu pilar air tebal banget. Ya ini benar berasa. Gue nyaris lo tadi gak lihat motor di situ. Iya. Ya. Makanya. Heran, gue kaget untung sensornya nyala. Iya. Padahal gue pernah bilang HRV pilar A-nya sama spionnya kan agak mundur, ke gue ngerasa itu pilar A-nya udah gede, kok ini makin kelihatan gede Iya. banget ya. Ternyata ada yang lebih besar. Dan yang gue cukup tricky di sini, kalau gue duduk di belakang dengan badan segede gue, bukan nggak mungkin ini juga klaustrofobik. Benar. terlalu sempit untuk badan seukuran lu ya, Rin. Iya. Tapi mungkin gini ya, mungkin mobil ini kan juga sebenarnya udah nggak lama kan. Mungkin kita lebih fokus ke what's to do next sih buat Iya. mobil ini. Apalagi sudah 2 tahun, harusnya mungkin tahun depan Ada facelift. bisa ada facelift. Dan kira-kira nih kalau mesti facelift, jadi kita kan kalau kita review, orang sudah review kan mobil Iya, ini udah kan. banyak lah, banyak, review banyak. banyak. Sebelum, gue mundur dikit nih. Mobil ini adalah unit testnya yang sudah kilometer 46.000 kilo. Jadi Tempur dan terus. nggak terlalu kerasa mobil lama kan, nggak Iya. kerasa capek. Jadi ya itulah the feel of Toyota. Jadi kalau beli second Yaris Cross ya ini rasanya begitu. Mobil perang. Nah, oke, sekarang kira-kira gimana nih dari kira-kira harus di facelift apa sih yang harus di facelift, dan gimana kita bicara harus mindset Toyota dan facelift yang bisa diwujudkan aja tiba-tiba facelift yang gini terlalu nggak bisa masuk akal kemahalan gitu. Nah, Oh, yang bisa mundur atau jalan sendiri gitu ya? ya, Nggak sampai segitunya. Atau bisa sempat berantem jangan. Kalau gue sih lebih istilah kata gini, yang sudah baik dijaga dengan baik, yang memang harus improve ya diimprove. Terus misalnya komposisinya atau build quality-nya itu juga harusnya menjadi fokus. Kemudian layar ini user interface-nya juga harus mungkin bisa diperbaiki kayak Toyota kayak Zenix yang hybrid baru. Software-nya diperbarui. Software diperbarui itu udah cukup. Terus mungkin cooler seat kalau memang berniat, karena di sini nggak ada cooler seat. Apalagi ya? Cooler ini maksudnya. Ini. Oh iya ada Kayak ya, model ya, ya. ventilated Nggak gitu ada. tuh. Massage ya, Iya. karena yang Cina-Cina itu udah pada pakai semua di harga Tuas segini mungkin ya. atau apa? Tuas Ya. mungkin nggak terlalu berpengaruh. Mungkin layar interface ini mungkin ini MID-nya. juga MID-nya mesti jadi catatan ya, karena MID catatannya tidak mencerminkan Toyota yang modern. Jujur masih kuno ini. Iya. Ini kayak lu lihat Avanza Veloz mungkin. Iya, betul. 450 juta lahir kayak Avanza Avanza, Veloz. Avanza banget. Itu apa bedanya gitu loh? Kalau gue sih pertama mungkin kalau tampang nggak terlalu di facelift nggak apa-apa deh. Ini masih Mungkin fresh. perubahan apa ya? Kalau- Slide facelift kali. Iya, ya selayaknya facelift lo di kalau kita ngelihat Cuci sebelah. muka ya, Cuci bukan muka. cuci Iya. muka ya, cuci Minor, muka. minor. Kalau lihat minor, sebelahnya minor. itu cuma dikasih minor, dikasih Ya. aksen-aksen bukan halogen, LED dan lain-lain. Yep. Kalau dari dalam nih, ini kayak ya dibilang kursinya nyaman, gue bilang nyaman, khas Toyota. Cuma setelah gue pikir-pikir ini lebar banget, maksudnya ketebalan dari kursinya itu terlalu ketebalan yang akhirnya harusnya ruang bisa buat ruang kaki atau ruang ini jadi ini mungkin bisa dikecilin dikit Iya. lah. Ibaratnya belakangnya ini dibuat lebih slim sih. Iya, agak dirampingin kursinya suruh diet gitu tuh. Jadi suruh diet, lucu juga ya. Yang agak tricky juga sebenarnya kalau GR itu gak semua GR-nya tuh nggak terlalu banyak lah, tapi kosmetik itu dibuat lebih soft karena Toyota itu kan identik dengan konsep agak konvensional tapi juga memperhatikan attention to detail. Tapi suka nggak suka ini bagasinya luas loh. Iya. Makasih. Iya. Bagasinya luas. Iya. Atau mungkin badannya ngikutin badan orang negara berkembang, jadi dibuat Kecil. lebih kecil. Bisa jadi, tapi nggak bersahabat bagi kita yang tingginya di atas 170. Iya. Jadi kalau mau nyetir enak itu sebagai claustrophobic harus diturunin kursinya, sementara jadi mendem. Iya. Jadi kayak bau sedan. Kita jadi kayak Tenggelam gitu. Tenggelam. Nah, kalau menurut gue satu soal TFT, layarnya itu kayak perlu di-upgrade karena tadi abis dari Stargazer Cartens masuk ke sini kayak beda 10 tahun ngelihat interface-nya. Iya. Tapi Jadi ini sebenarnya harus di-upgrade. Itu satu. Terus yang kedua, ADAS sih kurang ini. setuju. Karena belum ada LKA, belum ada.
Lengki basisnya. Dia bisa ada tripod bisa ada tripod oke, LK belum ada. Meskipun nggak terlalu ganggu sih, karena kalau nyetir malah lebih enak, cuma tinit doang, tapi dia nggak ngelawan gitu. Iya. Sama kamera 360 nggak ada. Iya itu juga. Itu lebih urgent 360. 360 paling urgent sih menurut gua, karena iya sekarang lingkungan sekitar semua orang punya, dan kalau mau ke depan kita jadi pas mau mundur, iya ada ada kamera. Itu udah standar banget itu di sama mobil sekarang. ya, Kalau satu lagi terakhir dari gue, mungkin tampangnya bisa dibuat lebih hybrid seperti Corolla Cross yang non GR. Betul. Grillnya mungkin sewarna, jadi lebih futuristik lah, karena suka nggak suka kan. Tapi lampu jangan diganti kayak lampu yang bentuk kayak bumerang, jangan. Nih lampu sih menurut gue nggak apa-apa. Itu sih kalau gue bilang harus di facelift ke depan. Sama mungkin hybridnya bisa di upgrade lagi supaya jaraknya lebih kepanjang electric mode-nya mungkin ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Oke, gue punya pertanyaan gini. Ini kan di luar basicnya Daihatsu ya. Nggak ada Daihatsu dia ini Di Indonesia nggak ada kan? Di luar nggak ada, dia dikembangkan bersama Daihatsu. Oh, dikembangkan aja. Gitu. Ya, Berarti jadi memang dia nggak punya kembaran dari Daihatsu kan? Tapi Belum. belum, tapi dijual di negara berkembang. Oke. ya, negara ketiga. Dan kalau nggak salah Pero 2 mau ada ya? Iya mau ada tapi Iya. belum keluar, atau mungkin platformnya pakai sekalian aja nanti yang baru pakai platform yang Pro 2 MyV juga. Iya. Bisa juga karena memang sekarang itu di Pro 2 banyak spekulasi terkait dengan spekulasi ini mulai hilang tapi nanti akan muncul lagi. Oke. Iya, gue mempertanyakan itu karena kebanyakan kan Toyota Daihatsu itu selalu punya produk anak kembar kan? Iya. Ini sama Vios yang baru, the one and only yang nggak ada Daihatsu. Yang nggak punya anak kembaran. Iya, tapi dia di develop bersama Daihatsu supaya apa? Pasti costnya lebih murah. Iya. Karena itu di negara dan dikembangkan di negara untuk industri kedua sebenarnya. Jadi memang dijualnya di negara-negara yang berkembang banyak kan. Kayak Yaris, kalau di sana Yaris Aktif lah. Yaris Aktif. Oke. Oke, itu tadi beberapa ini Gus. Lu mau ada tambahan Gus dari lu yang katanya sangat mencintai mobil ini Gus? Mengidamkan seperti mengidamkan dirinya. Mungkin ini kali. Mungkin apa ya? Kalau dari gua sih yang perlu diubah mungkin ya seperti mungkin soal tampang ya. Eksterior dari mobil ini tuh jujur pada saat pertama kali mobil ini keluar gua ya agak meng-underestimate mobil sih. Kan apa ya, kesan pertama itu kan perlu kan. Nah, kesan pertama gua tuh waktu mobil ini meluncur itu desainnya ya mungkin ada yang bilang bagus, tapi bagi gua kurang mencolok. Nah, jadi mungkin kalau untuk yang faceliftnya mungkin bisa dibuat agak lebih Lebih fresh satu, dan yang kedua pokoknya lebih menarik perhatian lah dari dibanding ya biar bisa tersaingin dengan ARV dan kereta dan lain-lainnya. Dan mungkin kalau soal sistem hybrid ini, sistem hybrid generasi keberapa? Kedua ya. Pokoknya ini yang udah lebih lumayan, karena sama Corolla Cross aja, Corolla Cross lebih boros. Corolla Cross jauh, meskipun mesinnya beda ya, dia 18 ya. Iya. Jauh beda ya. Ini mesinnya 1000. Tapi Corolla Cross sudah generasi ketiga kan? Apa belum? Ini canggih lagi ya. Ini lebih baru lagi generasi. Baru lagi. Pokoknya Dan dia baterai sudah lithium ini baterainya. Oke. paralel kan hybridnya. Ya, Series paralel. masih. Pokoknya dia satu generasi hybridnya sama kayak Dan Zenix. Nah, satu lagi nih, tunggu nih, menarik nih. Mungkin kita udah mau 23 menit ya, agak dipercepat. Hybrid ini mungkin akan kita temukan di Veloz. GJAW ya? GJAW. Karena Dia udah ngasih spill tuh. iya, Premier. karena Yaris Cross ini dia itu related dengan si Veloz. Iya. Veloz. Jadi gue sempat berpikir gini, Veloz itu dia pakai hybridnya Rocky Race atau pakai ini ya kira-kira. Antara dua itu kan. Ternyata kalau kita lihat konstruksi sasisnya, dia ini DNGAB. Iya, Dengan Veloz, sementara Rocky Race Agya tuh DNGAA. Jadi kemungkinan besar logikanya ini yang dipakai. Dan kalau beneran pakai Veloz hybrid pakai Itu iritnya amit-amit itu. amit-amit Amit-amit. Jabang Bado. Bisa Dan ini berubah masih ya. kill the game sih, maksudnya gua rasa 1000 km pakai mobil itu kayaknya yakin aja. Ya, ini jarak belum tentu tempuhnya ya. Dengan taki dia cuma 36 ya. Karena kan hybrid dia butuh space buat baterai kan.
jarak tempuhnya dengan konsumsi kemarin gue hitung 26 itu dia 950 kilo. Oke. 950 itu Habis 1000. Ya, Baju- maksudnya Banyuwangi. belum. Belum. Ya Surabaya lewat dikit lah. Ya, Pasuruan lah. ya hampir Malang. Hampir Malang ya. Pasuruan bisa juga. Jakarta. Ya, Pasuruan udah dong. Dengan catatan di tol jangan lari 150 ya, lari 80 90 aja. Kalau untuk Veloz tuh kan kalau nggak salah tangkinya 42 liter ya. Kalau hybrid pasti turunin 36 ini juga Ya, 36. yang bensin 42 sama yang bensin. Oke, berarti kalau misalkan diturunin Veloz ya Jakarta Malang nggak perlu ngisi bensin. Nah, Iya. bayangkan itu, tapi kita nggak tahu harga berapa Veloznya. Soalnya Veloz aja iritnya yang sorry itu saya yang biasa aja iritnya gitu kan. Maksudnya MPV biasa 12-13 ya. 12-13 ditambah hybrid makin jadilah itu irit. Iya. Dan makin sama lah pola plus lebih mungkin lebih dikit karena dia lebih panjang, lebih besar ya, mungkin lebih berat mungkin kalau di 26 dia 23 24 lah. 2324 dan itu udah irit sekali. dan pertanyaan gua adalah kalau Veloz pakai baterai ini ya, Yup. yang ini gimana kisahnya? Pasarnya ya memang pasarnya udah beda. Makin tenggelam. Makin kejepit. Makin Itu tenggelam. dia. Ya, makin kejepit itu pasti. Karena gini, tadi kita bilang lawannya misalkan orang akan lebih pilih Zenix. Iya. Iya kan? Sedangkan Zenix harganya ya selain itu lebih tinggi dari ini. Iya. Ada yang lebih murah. Ada Veloz nih. Iya. Sama-sama 3 baris, yang meskipun rada lebih sempit dari Zenix. Tapi harganya hampir sama kayak ini. Iya. Makin kejepit nggak ini Yaris Cross? Bisa mungkin ini makanya tentunya kita lihat tadi apakah pembaruan apa yang akan dilakukan Toyota buat si Yaris Cross. Dan kemarin sih waktu preskon GJW dia bilang akan mengeluarkan World Premiere pertama itu HEV ya. HEV. Iya. Satu Iya, HEV kalau- World Premiere World Premiere. dan 2 BEV. Urban Cruiser yang satu Urban yang pasti. Cruiser Urban BZ4X Cruiser sama BZ4X. yang sudah cek. CKD. Jadi kalau kita lihat mungkin BZ4X bisa di 800-900 kali ya, di bawah 1 harusnya tuh Dua BZ4X. satu Iya. pasti. Ya, Di bawah Pasti 1. harga. Sementara urban cruiser yang kita belum tahu, tapi kalau urban cruisernya harusnya urban cruiser itu di bawah 500 harusnya sih, 500 something, tapi kita nggak tahu. Kalau untuk Karena bersaing bisa. hitungan kemarin kita kan agak mahal ya. Iya. Kita ngitung di 600-700 itu, dan itu nggak make sense, tapi kita nggak tahu. Kalau gue sih gitu. Dan oke. Tadi udah ada spill dikit, terus udah kita bahas ini mobil, kita bikin punchline-nya dulu dari mas-mas yang katanya mengidam-idamkan depan. Silakan. Gue kenal lagi gue ya. Iya. Oke, Udah mengidamkan. ya nih mobil pada saat keluar gue underestimate di mobil, tapi begitu gue waktu itu ini sebenarnya bukan first drive gue terhadap Yaris Cross ya, tapi ini gue pernah first drive juga di mobil waktu itu awal-awal 2004 di IMS itu gue coba-coba, dan ini gue langsung jatuh cinta sama ini mobil karena nyaman dan juga soal ukuran juga sangat cocok. Dan kalau misalnya kalau misalnya gua ada duitnya ya ini salah satu opsi utama gua dalam beli mobil, tapi sayangnya saya tidak ada duit ya. Jadi Jangan ngaku gitu dong. ya semoga saja who knows di next apakah kita tunggu bekasnya seperti apa, tapi intinya adalah nih mobil luar biasa sih, underrated kalau dulu gua sih, underrated juga dari di kelasnya itu. Great. Oke. Sebagai pemilik rivalnya, Meskipun versi EV. Karena apa harga dong? kalau gue sih pancelannya adalah ini mobil adalah mobil yang dibutuhkan dan utilize untuk penggunaan sehari-hari. Ringkas, mudah dikendarai, tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Penampilannya juga pas, tidak terlalu intimidatif, tapi juga punya sentuhan yang feminim. Oke, Omanit. Sebelum terakhir kayak gue yang nutup deh. Kalau gue melihat mobil ini mobil second sangat menarik. Harga 260 juta, 70 juta itu mobil ini menarik banget ya. Kalau baru ya tergantung ya, tapi kalau baru sih mungkin, kalau baru itu masalah ada banyak pilihan. Tapi dari sisi mobil ini tuh rasional banget dan iritnya luar biasa, sehingga ya kita nggak perlu jadi kalau orang yang hidup di pinggiran kota, jauh dari grid network, dari listrik, nggak perlu ke ganjil genap, nggak perlu 7-seater, ya inilah. Iya. Oke. Dan Toyota
Ya. Toyota itu adalah kunci. Kalau Oke, dari gua pertama dari tampang buat anak muda ini nggak ketinggalan zaman, masih keren ya. Rebel-rebelnya masih ada lah. Dan kalau memang nggak butuh-butuh banget sama 7-seater, ini lebih enak, lebih ringkas dan lebih irit untuk penggunaan kota. Sama emang kalau buat mejeng masih ganteng sih. Ya kasarnya nyari-nyari yang baru tuh masih pantas banget gitu tuh, untuk baik untuk laki-laki untuk perempuan ya. Dan kalau misalkan ini juga tampangnya tuh nggak malu-maluin juga, nggak kelihatan ketinggalan zaman banget. Cuma catatannya adalah banyak space yang menurut gua kurang kemakan sama ukuran kayak joknya, atau ada space yang harusnya bisa untuk ruang badan kita, untuk ruang kaki, jadi karena ada fitur-fitur yang nggak guna-guna amat, ya jadinya kepake. Harusnya bisa jadi space yang lebih luas. Kalau gue sih gitu. Dan paling enak karena gue juga orang yang dasar orang daerah, bukan asli orang, maksudnya orang tua nggak di Jabodetabek. Untuk jarak jauh kita butuh pulang kampung itu ya sangat mendukung dengan ya sama sejelek-jeleknya dan seboros-borosnya 1:19 itu kan cocok sekali gitu tuh untuk perjalanan jauh. Ya irit lah, atau mungkin bisa ya Jakarta Semarang tanpa isi bensin kan. Itu asik banget gitu. Oke. Jakarta CMS PP tanpa isi bensin. Nah, kalau PP ya. Oke, kalau dari kita udah cukup sekian, mungkin ada yang mau nambahin lagi? Udah. Dicukupkan terlebih dahulu. Kan saja. Oke, kalau cukup sekian tadi kita pembahasan Yaris Cross Hybrid Automatic. Dan kita tunggu aja gebrakan-gebrakan dari Toyota yang katanya mau ngeluarin HEV dan BEV di akhir tahun 2025 ini. Dari kita cukupkan. Gue Rahman, Gue Adit. Gua Rehan. Wah bagus. dadah, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Adios. Amin.